kamu hampir saja terlambat. Ibu baru saja akan memulai pelajaran. Ya, boleh ada tuan Kais. Tahu balik Pak. Dan pada waktu istirahat, Iris, Siapa? maaf ya janji nggak bilang kamu kasih 10.000 kita. Lah, perasaan kan ada janji mau kasih duit 10.000 penganan. Alasannya mana? Dapat kasih dulu sekarang. Ih, kayak orang. Ya ini. Kapal sebuah palak dah. Sudah pagi kita kok. Ada togel bye-bye. Sudah barang. Kenapa Jo? 10.000. Jangan. Ambil Jo. Begitu kok. Ya. Begitu trek dari tadi. Mau bagi itu le, santai Jo kok. Mana Jak tempat pemiro tidak terus. Mari dah. Mari Jo. dan beberapa hari kemudian, Sana si Jak. Siapa aja rupa muka so miring ini? Ya, palingan ada gereja itu. Kamunya mulu itu ano? Ya, maraju dia no, ngana koren. Ih, kapatang enggak be. Kamu cari Pak Haris Jo. Bara, ada pada Pak Haris? Oh, biasa pada beta babang hayal, cuma dicek. dan Sija pun pergi mencari Aris untuk meminta maaf kepadanya. Haris, sorry nih, tak ada palak penganan Pak Haris. Oh iya, sudah lupa di, kita lupa. Kau ngapain tugas semua selesai? Tinggal yang ibu Isma B itu petugas. Oh. Engkau pernah ini? Pada hari itu pun Aris dan Sija sudah akrab dan menjadi teman dekat. Oh. Makasih banyak Neris, Ambil ya. Dan pada saat pulang sekolah, Sija, Aldo, dan anggota geng Kicau pun mengadakan rapat untuk menyusun sebuah rencana peperangan. Weh, jadi bagaimana? Bagus nggak rencana muslim Pak SD Negeri King? Aduh, bagus itu. Kapan nak serang? Bagus libur Jo, di antara siapa kendak minggu. Loh, kita tidak setuju no. Kapan yang setuju? Bisa mulanya yang nyandak sama dirajat ini orang atau badan. Apa suka nggak sih, Jak? Kalau nggak mau ikut jangan usah tambah-tambah urusan. Wah, betul itu. Loh, kau ada orang yang pergi berserang, kita nyandak. Ih, biar Jo. Sana jurang anak. Dan setelah beberapa saat setelah Sija pergi, mereka membuat suatu rencana untuk menyerang Sija. Jadi begini, pas si Joso keluar dari parit ke lorong, yang di dekat gudang situ mau dipukul Jo dia. Saya jamin orang situnya ada yang mulia. Mau dua bantu Patio yang sampai gagal tuh rencana. Oke, aman gua. Mereka pun mencegat Sija keesokan harinya sesuai dengan perintah Aldo. Tio, Gerald, dan Reno memukul Sija hingga ia tak sadarkan diri. Sudah, boleh. Mari jatuh, mari jatuh. Sementara itu di saat yang bersamaan, ternyata Aris sedang mengikuti Sija dari belakang. Aris pun yang melihat peristiwa tersebut langsung mencoba membantu Sija. Ya bangan aja. Ya. Woi, ya. Woi. Mana? Ih, lupa dorong itu. Sudah pembuktian. Sarah, bukan lebih salah.
Dan mereka pun pergi ke UKS sambil menggendong Sija. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, Arina Serena menerima dokumen dari Putra tentang kasus tersebut. Oh, Arina dan Serena. Oh, ada perlu apa, Kak? Ini ada dokumen yang tentang kasus Aris. Oke, baik, Kak. Setelah mendengar berita tersebut, mereka bertiga pun mencoba mencari bantuan informasi untuk pembelaan kasus si Aris. Assalamualaikum, Ibu. Ada perlu apa, Rina? Ibu boleh bantu Pak tolong mencari bukti for Aris di kasus ini? Boleh. Kapan kasus si Aris akan diadili? Orang mendapat info dari Kak Putra, sidangnya hari Rabu. Boleh, nanti usahakan ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oh, kasihan. Kali ya sana. Kali ya. Kali ya. Ya, ada perlu apa? Kak boleh mau bantu orang cari bukti foto kasus. Boleh, asalkan nggak ada bukti kalau dia tidak bersalah. Siapa sama kita mau ikut channel? Nu Aris kak. Oh iya, nanti tolong coba bantu. Oh iya dah, makasih nih kak. Setelah mengumpulkan informasi dan beberapa bukti dalam waktu 1 minggu, dan hari sidang pun telah tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan dengan ini saya akan membuka kasus Aris. Pertama, apa yang menyebabkan adik Aris bersalah atas kecederaannya Sija? Ada pak, saya mempunyai bukti foto dan saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Aris telah memukuli Sija sampai berlumuran darah. Baik, dan adakah bukti bahwa adik Aris tidak bersalah? Ada Pak, pertama-tama kami mendapatkan bukti bahwa Kak Aldo merupakan ketua dari geng Kirsau yang juga terdapat Sija sebagai anggotanya. Dan kedua, kami mempunyai bukti foto darah yang berceceran di sepanjang lorong tempat mereka merundung Sija. Tidak begitu pak, saya yang mewakilkan organisasi OSIS melihat sendiri secara langsung di tempat kejadian bahwa Aris telah memukuli Sija secara keras. Tidak Pak, itu tidak sesuai dengan bukti tersebut. Tapi kalian tidak mempunyai bukti yang faktual untuk membelanya. Tapi Pak, anak saya sudah pulang dalam keadaan pingsan dan babak belur. Setelah berdiskusi dalam kurun waktu yang lama, akhirnya kepala sekolah pun mengambil keputusan akhir. Sesuai dengan bukti dan informasi yang dipaparkan oleh Aldo bahwa anak Aris terbukti bersalah dan karena Sija terkena cedera yang fatal, Aris akan dikeluarkan dari sekolah. Pak, Aris tidak bersalah. Saya telah mengenal Aris sejak kecil. Tidak mungkin dia berbuat hal yang berkonsekuensi fatal seperti ini. Tidak ada penyangkalan lagi, kasus sudah ditutup. Tidak, ini cuma fitnah kan? Ini cuma fitnah kan? Aris, Dengan berat hati, Aris pun terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah. Ayo nak, kita pulang. Tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah sangatlah mudah mencari teman. Namun mencari teman dengan kejujuran dan kesetiaan ibarat mencari berlian di gunung pasir yang luas. Dan juga kejujuran mungkin memang pahit bagi diri sendiri. Namun dengan kejujuran kita dapat belajar dari apa yang kita perbuat. Salam narator.
Terima kasih, Pak. Apa nak, ini hanya masalah kecil.